Pengurus besar NWDI melakukan konsolidasi di seluruh kabupaten kota se-NTB. Mereka menyerukan kepada jemaah untuk membantu korban gempa Cianjur. Penguatan politik jelang pemilu 2024 mendatang, pengurus besar NW turun melakukan konsolidasi di seluruh kabupaten kota se-NTB. Mereka mengajak semua jemaah NWDI secara bahu-membahu membantu Ketua Umum NWDI Tuan Guru Bajang Zainul Majdi untuk memperluas perjuangan dakwah baik dalam politik dan sosial. Selain itu, jemaah NWDI juga diminta untuk saling membantu antara sesama dalam meringankan beban korban gempa Cianjur di Cianjur, Jawa Barat dengan mengirimkan donasi maupun bantuan. Dalam konsolidasi organisasi Sekjen PBNWDI, MN Nasihuddin Badri, mulai diserukan penggalangan dana bagi korban gempa Cianjur di seluruh pengurus cabang NWDI di seluruh Indonesia. Lombok Barat bertempat di Narmada, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, dan terus ke seluruh cabang di Indonesia. Baik, yang pertama kami menyelenggarakan konsolidasi organisasi untuk NWDI se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami selenggarakan insya Allah akhir November sampai awal Desember. Di samping konsolidasi organisasi, kami juga meneruskan pesan Ketua Umum PBNWDI untuk mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya sambung rasa kepada keluarga kita yang tertimpa musibah di Cianjur, Jawa Barat. Kendati tidak dipimpin langsung oleh TGB dalam kegiatan tersebut, namun pesan-pesan TGB tetap disampaikan kepada jemaah untuk selalu bersatu dalam membesarkan organisasi melalui dakwah dan pendidikan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, batok kelapa oleh sebagian orang sebagai limbah, namun warga Bonder, Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan untuk bersuah foto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.